nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Ya ayyuhalladzina wahai orang-orang amanu yang beriman, siapa alladzin la tattakhidhu jangan mengambil engkau bitanatan pada kelompok asfiya'a artinya pada sifat-sifat tatli'una yang melihat siapa bitonah hum pada tatli'una yang melihat engkau hum pada bitonah ala sirrikum atau tatli'una yang terlihat engkau hum pada bitonah ala sirrikum atas rahasiamu. La tattakhidhu bitonatan min dunikum dari selain golonganmu. Ai ghairikum artinya selain golonganmu minal Yahudi nyatanya dari orang-orang Yahudi, wan Nasara dan orang-orang Nasrani, wal munafikina dan orang-orang munafik. La ya'luna tidak memotong siapa memendekkan siapa bitonah kum padamu khobalan pada membuat kerusakan. Nasbun adapun khobalan itu dibaca nasab binaz'il khafidi dengan membuang huruf yang mengejarkan, dengan membuang huruf jar. Ai la yaksiruna atau ai la yuqassiruna artinya tidak memendekkan siapa bitonah lakum bagimu fil fasadi di dalam kerusakan. Wadu dan berharap siapa bitonah, tamannau artinya berharap siapa bitonah ma pada perkara anitum yang untuknya kesulitan engkau. Ai anatakum artinya pada kesulitanmu. Wa huwa adapun anatakum itu syiddatud dharari sangatnya kesulitan. Itu syiddatud dharari sangatnya kesulitan. Qad badat benar-benar jelas. Dhaharat artinya jelas. Apa al-baghdha'u kebencian. Al-adawatu artinya kebencian lakum bagimu. Min afwahihim dari mulutnya bitonah ila akhirih. Bil waqi'ati dengan gosip. Fikum di dalam dirimu. Wa itla'il musyrikina dan menunjukkan kemusyrikan ala sirrikum atas rahasiamu. Wama dan adapun perkara tukfi yang menyamarkan engkau. Apa suduruhum tukfi yang menyamarkan engkau hu pada ma
Boten saiki. Wama adapun perkara tufi yang menyamarkan pada ma apa suduruhum hati-hatinya bitonah minal adawati nyatanya dari permusuhan. Itu akbaru lebih besar, itu akbaru lebih besar. Qad bayyana benar-benar telah menjelaskan aku lakum bagi kalian al-ayati pada ayat-ayat ala adawatihim atas permusuhannya bitonah in kuntum barangkali ada engkau itu takiluna berangan-angan engkau zalika pada adawah tersebut zalika pada adawah tersebut. Jadi ayat ini kalau dilihat dari ayatnya niku agak bulet nggih maknane memang. Kalimatnya mboten tidak yang biasanya umum dipakai, tapi memang sebenarnya inti daripada ayat ini adalah mulai dari ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Wahai orang-orang yang beriman, jadi karena pada saat itu sudah berkelompok ini banyak nggih, orang-orang yang berbaiat kepada Rasulullah sudah banyak. Maka ayat ini masih sangat relevan dengan era sekarang, terlebih kalau kita tinggal di negara yang memang mayoritas muslim seperti di sini nggih. Atau di zaman sekarang jumlah orang Islam itu sangat banyak. Nggih, jadi ayat ini memberikan peringatan bahwa ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mencari kelompok yang di luar golonganmu. Jadi kita mengambil sebuah kelompok ini konteksnya apa? Konteks apapun. Nggih, kalau bisa kita di dalam berkelompok nggih, di dalam berkelompok dengan apa ya lek bahasa saiki golek circle nggih. Nek golek circle itu yang golek sing padha-padha beriman nih sebisa mungkin nggih. Kita tidak terjebak ke dalam sebuah kelompok yang kalau kita tidak cukup kuat nggih secara pengetahuan agama, terus secara kebutuhan berkelompoknya niku mboten terlalu kuat, maka lebih baik kita memilih yang seiman. Iki padahal konco. Ya, jadi yang dimaksud di sini adalah kelompok pertemanan. Kalau kita sudah beriman, ya pilih kelompok pertemanan yang sama-sama beriman. Apalagi kalau kita menyadari bahwa iman kita masih rapuh nih. Nah, niki persis ceritane waktu Abi niku kondur dari Mekah, nikah kali Umi, habis itu ke Palembang. Jadi pada saat itu sudah ada beberapa penawaran nggih untuk Abi, ada yang penawaran lanjut ke pendidikan terus ada lagi yang penawaran untuk jadi pengajar di beberapa universitas nanti. Pada saat itu penawaran yang paling bisa dibilang tawaran ini besar karena di setiap negara, terutama negara yang baru merdeka nggih, yang masih dalam proses pembangunan pada saat usia Abi di saat itu niku adalah pendidikan semacam pendidikan pluralisme nggih, pendidikan keberagaman. Di seluruh Indonesia niku diambil cuma 2 orang untuk belajar kristologi ke Kanada. Abi dapat nih karena memang tercatat sebagai salah satu salah satu cendekiawan muslim yang cukup jenius ngoten. Dapatlah penawaran untuk sekolah kristologi ke Kanada. Waktu niku Abi mboten ambil kesempatan ini, jadi nggih otomatis lah bingung. Ya kula mbayangno nggih kondisi keadaan ekonomi pas-pasan, dapat tawaran pendidikan di mana kalau penawarannya kayak pendidikan kristologi ngoten nggih. Jadi nanti si yang bersangkutan berangkat dapat uang saku, dapat uang bulanan yang bisa dikirim ke keluarga, oleh dibayang-bayangno lho kok eman gitu ya. Jadi sekolah kristologi ini apa? Ya belajar tentang Kristen karena memang salah satu tokoh yang dari sekolah kristologi di Indonesia niku Pak Anies Baswedan. Ya, jadi itu dulu sekolahnya sekolah kristologi. Memang belajarnya untuk belajar keberagaman. Tapi waktu niku nggih dari istikharah, dari pertimbangan, akhirnya Abi mboten ambil
malah ngirim surat nih, sebelumnya kirim surat ke Abuya. Jadi cerita ini tersebarnya justru bukan dari Abi tapi dari Abuya. Jadi suratnya diterima sama Abuya dan cerita ini sama Abuya diceritakan ke orang-orang yang sedang sowan gitu. Jadi saya punya murid yang dapat tawaran untuk sekolah kristologi terus malah kirim surat ke saya seperti ini. Jadi waktu itu kirim surat teng Abuya niku ngeten nih. Saya tidak akan pernah minum dari gelas lain setelah saya cukup melepas dahaga dari gelas yang diberikan oleh Abuya. Jadi pertimbangannya adalah otomatis kalau belajar kristologi berada di kelompok yang tidak seiman dengan kita. Niki padahal leveling nggih seorang abi ngoten nggih sing yang istilahnya dipilihnya pun sebagai kandidat dari Indonesia adalah karena karena jeniusnya ngoten nggih, karena cendekiawannya itu tadi. Tapi sebisa mungkin memang kalau ada pilihan lain untuk memilih sebuah kelompok nggih, mending kita tetap milih ya paling tidak ada 1-2 orang yang seiman. Bukan berarti kita dibatasi pergaulan mboten nggih. Tapi di sini kalau kita belum cukup yakin untuk untuk bertahan di sebuah kelompok yang seperti itu, lebih baik jangan. Nah ini inti daripada ayat ini. Jadi ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu biqanatan min dunikum. Kalau kita mencari sebuah kelompok pertemanan, carilah orang-orangnya. Di situ benar-benar isi orang-orangnya adalah orang-orang yang beriman, yang seiman dengan kita. Jangan kok kita terjebak di satu kelompok yang kalau zaman sekarang niku luas nggih. Jadi pertemanan di zaman sekarang kita nggak agak ini ya lebih bebas daripada zaman dulu. Sekarang semua orang bisa berteman entah melalui sosial media nggih atau melalui forum belajar gitu. Jadi kula enten mengikuti waktu niku nggih pernah mengikuti beberapa forum belajar, diantaranya mempelajari tentang perkembangan orientasi seksual ngoten. Kelompoknya mau macam-macam orangnya dan kalau bisa dikatakan yang menjadi acuan saya, bagiku sih aman niki untuk berada di kelompok ini adalah karena mboten ketemu langsung, nggih. Semuanya dilakukan secara virtual ngoten. Masih aman lah kelompok yang seperti ini, tapi yang ditegaskan oleh ayat ini bahwa di masa depan akan ada ini satu zaman yang bentuknya di situ nggak kelihatan, bahkan nek didelok zaman sakniki niku wong Islam niku ketoke luwih jahat timbangane sing gak Islam kan nggih. Nah, tapi apakah semua orang Islam seperti itu tergantung hati kita. Kalau kita masih mau dipertemukan dipertemukan secara baik-baik dengan orang-orang yang seiman, kita minta sama Allah pasti dipertemukan. Jadi ayat ini cukup tegas nih mengatakan bahwa kita mencari kelompok, cari yang seiman. Cari yang benar-benar di situ seiman. Maka kenapa para ulama juga melarang misalkan kita ikut kegiatan di gereja kayak gitu. Kenapa dilarang ya? Karena memang ada ayatnya gitu. Memang ada ayatnya supaya kita berhati-hati. Iman niku masalah keyakinan niku krusial nih. Ini menjadi sesuatu yang bisa paling mendamaikan tapi sekaligus bisa memecah belah ya dari keimanan itu nih, dari isu keimanan itu. Kalau keimanan sudah dijadikan isu suatu kelompok, yo terjadilah peperangan politik dan sebagainya ngoten. Padahal sebenarnya keimanan itu sifatnya adalah untuk mendamaikan manusia. Berikutnya, jadi intinya ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Jangan mencari kelompok yang selain dari golonganmu. Kenapa? La ya'lunakum khobala. Karena orang-orang ini tidak akan pernah la ya'lunakum khobala itu apa ya istilahnya? Memendekkan, mempersingkat, mempersimpel masalah niku mboten nggih. Jadi kalau ada masalah sama kita,
kemungkinan akan diperpanjang Mas yo masalah titik. Nah niku lho maksudnya. Maksudnya ayat kalimat la ya'lunakum khabalan niku nggih. Dadi mereka tidak akan membuat masalah jadi simpel. Memang kenyataannya gitu, ketika kita berselisih dengan yang beda paham dengan kita, wis koyok masalah gak usah sing iman nggih. Masalah NU ambek Muhammadiyah, ono tante gak ono enteke, ono terus masalah. Engko wis damai ono maneh pecah maneh siji maneh. Nah, itu karena memang keyakinan terhadap sebuah ajaran agama niki bisa jadi kadang-kadang ketika terjadi masalah nggih dan kita memang tidak ada tarik menarik yang membuat cocok nggih istilahnya ngoten mboten enten nggak ada chemistry lah nggih lek tenggene di dalam Islam itu ada istilahnya apa ya Allah kok lali saya kunanggone hikam itu bahwa kita ini berkelompok gitu. Jadi kalau misalkan secara keyakinan itu kita nggak ada ketemu, masalah nggak akan terus memanjang gitu. Layak lunakum khobala. Jadi negara pluralisme kayak di Indonesia seperti ini memang masalah keagamaannya banyak. Ya, tapi bukan berarti tidak bisa diselesaikan. Tapi memang banyak masalahnya. Kenapa? Ya karena beda keyakinan. Itu nggak akan berhenti kecuali memang ada daerah-daerah yang memang cukup pandai ya, berdamai dengan keadaan ini karena memang sudah turun temurun ya seperti orang Medan ya. Jadi kalau orang Medan itu dalam satu keluarga wis biasa ada keberagaman. Kalau orang Jawa kan masih agak jarang. Rata-rata tiap rumah keluarganya ya like muslim kabeh, like Kristen kabeh nggih. Kalau di Medan sampean semerap niki, Abu Ya Ali Akbar sing biasane tempat niku nggih. Keluargane beliau niki padahal ono Arabe. Tapi ya ono Cinone, nggih ada yang Batak asli. Jadi di dalam satu keluarga niku bener-bener wis koyok Bhinneka Tunggal Ika nggih. Jadi jadi satu agamanya macam-macam. Nah, kalau di Jawa sendiri biasanya orang Chinese yang seperti itu. Kula enten kanca notaris Mojokerto niku Mbak Febri itu ibu sambungnya muslim. Dianya Hindu, bapaknya Kristen. Jadi yo wis nang keluargane yo campur-campur yo lek ngomong ambek aku yo alhamdulillah astagfirullah ngono yo kan. Jadi apa namanya? Masalah seperti ini nggih. Jadi kalau kita berteman, masalah berteman ya nggih gak usah pasangan nggih. Masalah berteman memang sebisa mungkin kita apa namanya? Akrab itu dengan yang seiman supaya bisa saling mempengaruhi hal baik kan bagaimanapun kan agama itu nasihat nggih, adinu nasihat. Jadi faedahnya kita berteman dengan yang seiman nggih, kita berteman dengan yang seiman itu kita bisa saling memberikan pengaruh baik secara spiritual. Nih, secara spiritual. Mungkin kalau kita berteman dengan yang tidak seiman niku kita bisa saling menghargai. Bisa saling menghargai dan itu nggak masalah. Selama apa? Selama teman kita yang nggak seiman itu gak seneng memperpanjang masalah. Jadi apa ya ayat ini itu cukup kompleks di dalam hubungan karena gini kebanyakan orang yang punya keterikatan dengan apa namanya nih sing ngeroso paling agamis. Nah iki biasanya kadang-kadang sing senengane memperpanjang masalah gitu. Nah inti daripada ayat ini adalah ketika kita bertemu dengan teman yang tidak yang apa namanya yang bukan dari golongan kita. Ini seringkali terjadi layak lunakum khobala itu tadi. Seringkali terjadi perpanjangan masalah kecil jadi besar. Nah, kalau di dalam sebuah hubungan, entah pertemanan, nggih, atau dalam hubungan asmara gitu ya. Kalau sudah terjadi bentuk hubungan yang seperti ini, nggih, sing sadar yo harus mundur pelan-pelan gitu, nggak bisa dilanjutkan hubungan yang istilahnya masalah dikit jadi besar, nggak ada titik komunikasi. Ini perlu dikoreksi lagi, apakah hubungan ini benar-benar bisa dilanjutkan atau ya harus sudah karena memang kalau dilanjutkan nanti pada akhirnya saling menyakiti. Ini bisa jadi di dalam hubungan apapun. Makanya jarene R.A. Kartini ku kan ngomong nggih, perpisahan antara suami istri itu bukan karena ada pilihan lain biasanya, tapi karena memang
apa namanya, untuk berhenti saling menyakiti. Nah, kenyataannya kalau sudah terjebak ke dalam sebuah hubungan yang masalah kecil jadi besar, ya, ini nggak akan pernah ada titik temu. Berikutnya, waddu ma'anitum qad badatil baghdha'u min afwahihim. Nah, kalau ayat ini memang konteksnya adalah pada zaman itu ada banyak sekali nih kelompok ya yang tadinya satu kelompok terus salah satu temannya keluar ikut dengan Rasulullah. Nih, terus kelompok ini yang tadinya sudah didamaikan oleh Rasulullah digudo-gudo maneh oleh kelompok munafikin dan orang-orang kafir gitu nih. Jadi pertemanan antar satu dengan yang lain otomatis diuji lah ya di situ. Bahkan ada juga kisahnya Sayyidina Abu Bakar dengan istrinya yang pertama. Jadi Sayyidina Abu Bakar punya istri yang melahirkan Sayyidah Asma. Sayyidina Abu Bakar ikut dengan Rasulullah. Begitu juga dengan putrinya Sayyidah Asma. Istrinya nggak ikut. Di sini ya harus sudah hubungannya karena memang tidak seiman. Dan tidak berbaiat sampai sepuh nih. Jadi ada banyak sekali kisah yang menceritakan tentang bagaimana seorang Sayyidah Asma yang masih berusia 14 tahun menyatakan kesanggupan untuk ikut dengan sang ayang nih, untuk ikut bersama-sama nderekaken Rasulullah nih, mengikuti jalannya Rasulullah. Jadi ya pada saat itu hubungan yang seperti itu juga terjadi di antara para sahabat. Tapi memang nggak mau. Jadi ibunya Sayyidah Asma ini apa ya, saudara liab kalau dengan Sayyidah Aisyah gitu. Tuh boleh diceritakan nggih. Jadi intinya pada masa itu memang sudah ada kelompok-kelompok yang yang begitu kuat mempengaruhi. Wis tayuk melok aku wae gitu ya. Dan mereka di situ tidak hanya memperpanjang masalah, tapi juga seneng nopo nggih, karena nggak sejalan, karena tidak seiman, kalau habis ngobrol dengan bahkan tadinya teman gitu nggih, terus di situ waddu ma'anitum qad badatil baghdha'u min afwahihim, gosip nggih, wis nyebarno fitnah sing macam-macam nggih, menyebarkan fitnah yang macam-macam. Jadi ya otomatis nggak bisa di situ. Kelompok ini kita tidak bisa berkelompok dengan orang-orang yang seperti ini. Qad bayyana lakumul ayat in kuntum ta'qilun. Jadi sudah dijelaskan oleh Allah ayat tentang bagaimana orang-orang yang tidak mau mengikuti Rasulullah ini terus memberikan ujaran kebencian terus menerus nih, entah dalam bentuk kata-kata langsung nih, atau dalam bentuk gosip. Jenenge wong gosip itu ternyata kayak zamane Rasulullah wis ono ya. Dalam bentuk isu, ya, dalam bentuk perang opini. Ini sudah terjadi sejak zaman Rasulullah. Berikutnya in kuntum ta'qilun dalika, adapun ada wat tersebut fala tuwalu, maka jangan itu, fala tuwalu maka jangan saling mengasihi engkau pada kufar. Fala tuwalu maka jangan saling mengasihi engkau pada kufar. Ha antum ingatlah, litambihi, adapun itu untuk tambih, untuk peringatan. Ingatlah, antum adapun engkau, ya ulail mu'minina, wahai orang-orang yang beriman. Antum ulai tuhibbuna, itu tuhibbuna, saling mengasihilah. Saling mengasihi siapa? Balik ke mana kini? Bitonah tadi wis nggak apa-apa. Saling mengasihilah engkau pada bitonah gitu ya. Saling mengasihilah engkau pada bitonah li korobatihim, karena kekerabatannya bitonah. Jadi ya boleh kalau masih saling nyambung boleh. Tapi kalau untuk saling mengasihi yang sifatnya di situ tidak ada kekerabatan, apalagi sampai ngengkel
untuk menikah. Nah, ini yang perlu diantisipasi, yang tidak diizinkan, yang tidak boleh. Kalimatnya jelas di sini menggunakan kata hub, nggih. Ha antum itu hibbunahum minkum dari kalian, wasodaqotihim dan menjadi sanak kerabatnya bitonah. Nggak apa-apa kalau sekedar untuk hubungan sosial kekerabatan sama sekali tidak ada masalah, tapi tidak boleh lebih dalam daripada itu. Wala yuhibbuna, dan jangan saling menyukai siapa, dan tidak boleh menyukai siapa bitona kum pada kalian, limukhalafatihim karena perbedaannya bitona lakum pada kalian fitini di dalam agama. Nah, ini jelas. Berarti jelas beda agama itu nggak boleh. Tahaba, saling mencintai. Ya, yang pernah saya sampaikan, kita nggak bisa milih akan jatuh cinta sama siapa, tapi ketika kita adalah orang yang beragama, kita sudah menyerahkan hati kita untuk beriman kepada Allah, maka di situ haruslah satu hubungan yang direstui oleh Sang Pencipta, karena kita sudah memilih beriman pada Allah. Terus kalau terjebak pada sebuah hubungan yang seperti itu berat, sulit loh. Terjebak pada sebuah hubungan yang nggak mungkin itu nggak tanggung-tanggung, benar-benar ada perbedaan agama seperti itu, di sini dijelaskan benar-benar nggak boleh. Tapi kalau di dalam fikih ada, di dalam fikih itu ada, kalau misalkan yang perempuan itu non Islam, terus kemudian yang laki-lakinya Muslim, ini boleh, di dalam fikih itu boleh. Nah, yang sama sekali tidak boleh itu adalah kalau yang perempuan Muslim, yang laki-laki non Muslim. Ini yang sama sekali nggak boleh. La yuhibbunakum limukhalafatihim wa tu'minuna, dan beriman engkau bil kitabi dengan kitab Allah, kullihi ya semuanya kitab. Ai bil kutubi artinya dengan kitab-kitab, kulliha ya semuanya al-kutub. Wala yu'minuna, dan tidak beriman siapa bitonah kelompok itu tadi, bi kitabikum dengan kitabmu. Kita meyakini kitab-kitab terdahulu, tapi golongan ini nggak mau meyakini Al-Quran. Maka di sini tidak boleh, tidak boleh ada hubungan yang lebih dari sekedar friendzone, nggak boleh lebih dari zona pertemanan, nggak boleh. Jadi terus wa idza lakukum, dan apabila bertemu siapa bitona kum padamu, qalu maka berkata siapa bitona, amanna beriman aku. Kelompok ini dengan mudah mengatakan ketika bertemu dengan kita, karena di situ ada kufar, ada munafikun, mereka akan mengatakan aku beriman kok. Qalu amanna. Wa idza khalau, dan apabila sepi darimu siapa bitona abdu, maka menyekutukan siapa bitona alaikum atas dirimu al anamila pada beberapa ujung jarinya. Nah, nanti saya jelaskan, atrofal asobi'i artinya pada ujung-ujung jari-jarinya bitona minal ghaidi, dari kemarahan, artinya dari kebenciannya memuncak. Jadi kalau pas ada kita, mereka mengatakan oh ya saya percaya kok, saya percaya gitu, tapi pas nggak ada, mereka ada kebencian yang memuncak, ada kebencian yang memuncak terhadap keyakinan kita. Syiddatal ghadabi artinya sangatnya benci, lima terhadap perkara ya rauna yang melihat siapa bitona min iktilafikum, dari
kerukunanmu. Dari kerukunanmu, maksudnya ya kerukunan umat Islam nggih. Wa yu'abbaru, dan ditakbirkan an syiddatil ghadabi, dari sangatnya kebencian. Apa ba'dul anamila, bi'adil anamila, menggigit ujung jari-jari, majazan, sebagai majaz. Wa illam yakun, karena tidak ada apa majaz. Oh, betul nggih. Wa illam yakun, dan kalau toh tidak dalam sepi, betul nggih. Kalau toh tidak dalam sepi, summa adu, kemudian keadaan sepi akan menggigit jarinya, apa tadi, bitonah. Jadi maksudnya gini ku majaz mawon gitu. Jadi wa idza qalau adu alaikumul anamila minal ghaib, ini maksudnya enggak bener-bener napa gini ki ibarate ae nggih, saking gregetene ngoten nggih. Saking gregetene ambek dengan kerukunan umat Islam nggih, dengan keyakinan kita yang cukup kuat, maka mereka akan merasakan kebencian yang luar biasa. Kul, mengucapkanlah engkau, mutu, matilah engkau, biwaidikum, dengan kemarahanmu. Mutu, matilah engkau, biwaidikum, dengan kemarahanmu. Ibeku, artinya menetapilah engkau, alaihi, atas waidikum, ilal mauti, sampai mati. Falantaro, dan tidak melihat engkau, ma, pada perkara, yusiru, yang membahagiakan, apa ma, kum, padamu. Ini bisa jadi menjadi sebuah pembelajaran nggih, ketika ada orang yang tidak mau, nggak ada acceptance sama apa yang kita lakukan, tidak ada penerimaan dengan apa yang kita lakukan, terus-terusan marah. Padahal kita melakukan sesuatu yang baik. Ini terjadi loh zaman sekarang nih. Jadi kayak misalkan orang-orang sekarang itu lebih pede minta-minta gitu dibandingkan bekerja keras. Nah seperti itu. Kadang-kadang ada golongan-golongan yang mengolok-olok iki wis hubud dunia lah apa segala macam gitu. Nah ketika kita menunjukkan diri bahwa tetap kita istiqomah melakukan kebaikan itu, ya. Tetap kita konsisten dan komitmen dengan apa yang kita lakukan, karena kita yakin iki hal baik kok sing tak lakukan. Terus si kelompok ini nggak ada penerimaan dengan apa yang kita lakukan, padahal kita tahu kita melakukan kebaikan. Nah ibarat kata kalimat ini itu apa ya, seperti ultimatum, ya wis gak belum terima gak popo, ya mati yo dalam keadaan membenci gitu ya. Mutu biwaidikum, matilah dalam keadaan membenci. Innallaha, sesungguhnya Allah itu alimun, maha mengetahui, bidatis suduri, dengan keadaan perubahan hati. Bima, dengan perkara, fil kulubi, yang berada di dalam hati. Wa minhu, dan itu dari ma fil kulub, ma adapun perkara, yutmiru, yang menyimpan, hu pada ma, apa haulai, siapa haulai bitonah gitu ya. Siapa haulai bitonah. Jadi maksudnya mereka menunjukkan apa namanya, kalau sama kita seakan-akan setuju ya. Jadi Al-Qur'an ini sangat-sangat mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjadi orang yang jujur ya. Nggak gampang-gampang mengobrol kepalsuan. Jadi kalau kita suka kita bilang nggak suka, kita bilang suka, kalau enggak ya bilang enggak gitu. Jangan
seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik, nggih. Mereka mengatakan percaya, tapi di belakang bisa marah-marah. Orang munafik setane iku sik urip sampai saiki, nggih. Wonge wis mati, nggih. Terus mari ngono merasuki liyane. Sehingga gampang sekali melakukan penolakan terhadap kebaikan orang lain. Nggih. Orang lain melakukan suatu kebaikan hanya karena dia nggak bisa mengikuti, pada akhirnya menjelek-jelekkanlah kepada orang lain tersebut. Nah, ini sesuatu yang tidak boleh. Maka di dalam satu hubungan, di dalam ini kan ada tadi kaitannya dengan bagaimana pernikahan dengan beda keyakinan gitu ya. Sebelum menikah ya memang yang non muslim harus ikut Islam kalau mau pernikahannya sah. Secara agama, secara agama mau sah, ya memang yang non Islam harus ikut gitu ya. Terus kalau nggak mau, ya otomatis akan banyak sekali terjadi masalah. Kalau misalkan ketentuan agamanya adalah kalau mau menikah secara Islam, mau pernikahan ini sah secara agama, ya memang harus converse ke Islam, harus masuk Islam gitu ya. Kalau misalkan nggak mau dan ada kemarahan dari pihak lain, ya sudah berarti nggak berjodoh, wis gak ono ceritane dan ini nggak bisa dipaksakan. Biasanya